Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfitri. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan program studi akuntansi. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas saya selaku mahasiswa dari Ibu dosen, Ibu Saidah Said, SE MAK. Nah, di video ini kita akan membahas materi yang beliau berikan selama satu semester ini. Baiklah teman-teman, semoga video saya bisa ramai. Jangan lupa di like dan di share ya, dan di komen. Nah, inilah 11 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengantar audit internal berbasis risiko, yang kedua yaitu etika dan standar profesi audit internal, dan yang ketiga yaitu sejarah audit internal, yang keempat memahami dan mengukur efektivitas pengendali internal, yang kelima yaitu proses manajemen risiko, yang keenam perencanaan audit, yang ketujuh pelaksanaan audit, evaluasi dan bukti, yang kedelapan kertas kerja audit, yang ke-9 pelaporan hasil audit, yang ke-10 yaitu fraud dalam audit internal, yang ke-11 riset audit internal berbasis risiko. Nah, itulah pembahasan yang akan kita bahas. Kita lanjut. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengantar audit internal berbasis risiko. Audit internal adalah proses yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Audit internal merupakan penilaian dan pengendalian atas kinerja, risiko, dan tata kelola perusahaan publik ataupun perusahaan yang privat. Audit internal bertugas untuk mengevaluasi setiap kegiatan operasional perusahaan dan melaporkan hasil audit kepada manajemen perusahaan. Nah, tujuan utama dalam audit internal adalah membantu unit kerja mengelola risiko dalam kegiatan usaha perusahaan dengan mengidentifikasi perusahaan dan menyarankan perbaikan yang memberikan nilai tambah untuk perkuatan organisasi. Selanjutnya, audit internal memiliki fungsi sebagai yang pertama yaitu penilaian atas pengendali administrasi organisasi dan memastikan implementasi pengendali internal telah berjalan secara efektif agar tujuan perusahaan bisa tercapai. Dan yang kedua yaitu penilaian atas pelaksanaan semua kegiatan dalam perusahaan telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan apa yang telah diinginkan perusahaan. Piagam audit internal umumnya berisi ada 6 hal. Yang pertama yaitu pendahuluan, kewenangan, struktur dan organisasi pelaporan, independensi dan objektivitas, tanggung jawab, dan peningkatan dan penjaminan kualitas. Risiko dan audit internal berbasis risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau tindakan yang dapat menghambat atau berdampak buruk pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Pengendali sebaliknya merupakan elemen organisasi yang mendukung manajemen dan karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Audit internal yang berbasis risiko adalah teknik audit yang dimulai dengan perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit berbasis pada prioritas risiko perusahaan yang ditetapkan bersama manajemen operasional dengan melakukan risk assessment. Kita masuk ke pembahasan kedua yaitu etika dan standar profesi audit internal. Etika profesi audit internal secara harfiah berarti asas-asas moral atau akhlak. Etika berkembang menjadi sebuah konsep yang menjelaskan baik dan buruk, benar atau salah, dan bisa atau tidak bisa dalam suatu prosedur dan profesi tertentu. Etika merupakan nilai-nilai hidup, norma, dan hukum yang mengatur perilaku manusia. Ada 3 pilar profesi yaitu keahlian, pengetahuan, dan pendidikan atau akademik. Standar profesi audit internal adalah parameter atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan layanan audit internal yang wajib dipenuhi para anggota AAL. Adapun tujuan standar profesi adalah sebagai yang pertama, menetapkan prinsip-prinsip dalam menggambarkan praktik layanan audit internal yang sebenarnya. Yang kedua, menyediakan acuan pelaksanaan layanan audit internal berorientasi pada nilai tambah perusahaan.
Aturan perilaku audit internal ada 4, yaitu integritas, objektivitas, keberhasilan, dan kompetensi. Ya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu sejarah audit internal. Perkembangan profesi audit internal. Profesi audit internal mengalami perkembangan di awal abad 21 sejak munculnya kasus Enron dan Wellcome. Reputasi audit internal sempat terpuruk akibat berbagai kasus runtuhnya beberapa perusahaan yang melibatkan para auditor. Namun, dalam keterlibatan di suatu organisasi, profesi audit internal justru dihargai. Saat ini, profesi audit internal turut berperan dalam implementasi Good Corporate Governance atau biasa disingkat dengan GCG di perusahaan maupun di organisasi pemerintah. Beberapa kasus kecurangan yang terjadi di organisasi pemerintah, BUMN maupun di swasta semakin menuntut peningkatan peran audit internal dalam organisasi akibat operasional perusahaan. Selanjutnya, organisasi profesi auditor internal. Organisasi profesi auditor internal adalah sebuah istilah yang merujuk pada kelompok profesional yang berfokus pada audit internal dalam berbagai organisasi. Terbentuknya organisasi-organisasi ini menunjukkan minat masyarakat cukup besar terhadap profesi auditor internal. Selanjutnya, pembahasan keempat yaitu memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah sistem yang mengarahkan atau mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal berfungsi meminimalkan peluang penyalahgunaan, kecurangan, dan mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Committee of Overseeing Organisasi of the Trade Commission adalah mendefinisikan sistem pengendali internal sebagai proses yang melibatkan Dewan Komisaris, manajemen, dan personal lainnya, dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian 3 tujuan, yaitu efektivitas, dan efisien operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum atau peraturan yang berlaku. Kita masuk ke pembahasan kelima, yaitu profesi manajemen risiko. Menurut Kamus Besar Indonesia atau biasa disebut dengan KBBI, risiko adalah dampak tindakan tidak menyenangkan atau merugikan dan membahayakan. Mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian yang berdampak pada sasaran kecurangan informasi mengenai suatu profesi. Kemungkinan terjadi dan dampak sasaran merupakan risiko itu sendiri. Ada penerapan proses manajemen risiko. Yang pertama yaitu risiko geografis, yaitu ketidakpastian dan timbul dari lokasi perusahaan. Misalnya perusahaan berada di lokasi rawan gempa atau banjir atau di pinggir pantai. Yang kedua yaitu risiko operasional, risiko yang disebabkan tidak optimalnya sistem pengendali internal perusahaan, kesalahan sumber daya manusia, maupun pengaruh negatif eksternal. Penetapan lingkup, konteks, dan kriteria, yaitu mengidentifikasi lingkungan penerapan manajemen risiko, terus mengetahui dan menetapkan pihak paling berkepentingan dengan perusahaan, menetapkan ruang lingkup, tujuan, kondisi, dan membatasi dan hasil yang diharapkan. Yang terakhir, menetapkan kriteria untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko. Masuk ke pembahasan keenam, yaitu perencanaan audit. Penentuan risiko. Perencanaan audit berdasarkan profil risiko dilakukan di setiap unit perusahaan dengan rencana audit tahunan disusun berdasarkan profil dan inventaris risiko. Proses perencanaan mencakup identifikasi, penilaian, dan pengukuran risiko. Auditable unit untuk dijadikan audit dengan persyaratan sebagai berikut ini, yaitu mempunyai sumbangan terhadap tujuan, program, atau fokus perusahaan dan stakeholder lainnya. Terus yang kedua, size atau ukuran cukup besar. Ketiga, cukup penting atau strategis. Ada 8 kompetensi utama dalam audit internal. Yang pertama yaitu kemampuan wawancara, yang kedua keterampilan analitis,
Yang ketiga, keterampilan menguji dan menganalisis. Dan yang keempat, keterampilan mendokumentasi. Yang kelima, mendokumentasi hasil dan tindakan korektif. Yang keenam, keterampilan berkomunikasi. Yang ketujuh, keterampilan bernegosiasi. Dan yang terakhir yaitu komitmen untuk belajar. Kita masuk ke pembahasan ketujuh, yaitu pelaksanaan audit, evaluasi, dan bukti. Yang pertama, tahapan pekerjaan lapangan. Proses audit. Yang pertama, persiapan penugasan audit. Kegiatan utama dalam tahap ini adalah mengumpulkan informasi umum tentang audit dan menelaah dalam rangka menentukan sasaran audit tentatif. Yang kedua, audit pendahuluan. Survei pendahuluan merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dan mendalami mengenai risiko dari suatu unit yang diperiksa. Adapun kelebihan dari audit internal berbasis risiko dibandingkan dengan menggunakan pendekatan tradisional yaitu ada 3. Yang pertama, pelaksanaan audit yang lebih efektif. Yang kedua, pelaksanaan audit sebagai alat manajemen risiko. Dan yang ketiga, pelaksanaan audit lebih efisien dan tepat sasaran fail Pretium Unismet. Audit internal berbasis risiko merupakan pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola sesuai dengan risiko yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Bukti audit yang dikumpulkan dapat dikatakan memadai jika sudah memenuhi syarat-syarat. Ada 3, yaitu cukup, kedua dapat diandalkan, dan yang ketiga kompeten. Kita masuk ke pembahasan ke-8, yaitu kertas kerja audit. Pertama, definisi kertas kerja audit. Kertas kerja audit merupakan media atau auditor untuk mendokumentasi seluruh catatan, bukti, dan dokumentasi yang dikumpulkan dalam tahapan audit. Kertas kerja audit berisi prosedur audit yang dilakukan, pengujian audit, informasi yang diperoleh, dan simpulan hubungan dengan pelaksanaan audit. Kertas kerja audit atau biasa disingkat dengan KKA merupakan bukti pelaksanaan penugasan telah dilakukan, dikumpulkan, dan temuan audit yang diperoleh auditor. Adapun fungsi dari kertas kerja audit adalah sebagai mendukung laporan audit, menyimpan informasi, yang ketiga mengidentifikasi, mendokumentasi temuan-temuan audit. Kita masuk ke review kertas kerja audit. Review kertas kerja audit merupakan proses penelaahan ulang secara cermat, kritis, dan sistematis atas catatan-catatan yang dibuat, dikumpulkan, dan disimpan oleh auditor berkaitan dengan pekerjaan audit. Menurut standar audit aparat pengawasan internal pemerintah, review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kita masuk ke pembahasan ke-9, yaitu pelaksanaan hasil audit. Laporan hasil audit adalah media yang digunakan oleh audit internal untuk mengasumsi hasil audit kepada para pemangku berkepentingan sebagai informasi hasil audit kepada pemangku berkepentingan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajemen terkait berdasarkan temuan audit, kesimpulan, rekomendasi hasil penugasan audit. Susunan laporan hasil audit harus bersifat efek objektivitas. Seorang auditor internal tidak boleh menggunakan tendensi pribadi atau terpengaruh masalah yang dijumpai dalam pemeriksaan. Laporan hasil audit dikomunikasikan kepada seluruh unit dan jajaran manajemen yang ada di perusahaan untuk ditindaklanjuti. Audit internal dapat dikatakan sesuai jika laporan hasil audit internal telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajer, jajaran direksi, dan komite audit. Penyusunan laporan rekomendasi. Standar internasional praktik profesional audit merupakan panduan mengenai tanggung jawab audit internal atas pelaporan hasil audit. Adapun panduan yang termuat di dalamnya, yang pertama yaitu mengkomunikasi hasil audit, yang kedua kriteria untuk melaksanakan komunikasi, yang ketiga kualitas komunikasi, dan yang keempat pengungkapan penugasan atas ketidakpatuhan terhadap standar. Pembahasan ke-10 membahas tentang fraud dalam audit internal. Trial atau segitiga kecurangan merupakan teori mengenai 3 motivasi atau 3 penyebab utama seseorang melakukan kecurangan, yakni yang pertama tekanan, peluang, dan
resolusi. Adapun jenis-jenis fraud, yang pertama yaitu financial statement fraud, merupakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk pengujian material laporan keuangan. Yang kedua yaitu assessment misappropriation, merupakan penyalahgunaan dan pencurian atas aset organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu corruption, merupakan suatu penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan mencari keuntungan sendiri. Kita masuk ke deteksi fraud. Deteksi merupakan suatu usaha untuk menemukan atau menentukan keberadaan, anggapan, atau kenyataan. Mendeteksi kecurangan adalah upaya memperoleh indikasi awal secara cukup mengenai tindakan kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kecurangan. Pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan ke-11 yaitu riset audit internal berbasis risiko. Implementasi audit internal berbasis risiko. Perkembangan penerapan fungsi audit internal pada organisasi telah berlangsung dengan sangat cepat di dunia. Fungsi audit internal yang awalnya hanya berfokus kepada fraud, terutama pencurian kas dan aset lainnya, telah berkembang menjadi suatu sarana verifikasi terhadap seluruh transaksi finansial yang dilakukan oleh organisasi. Perkembangan riset audit internal berbasis risiko. Bertambahnya risiko di dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi tersebut menyebabkan setiap lembaga pada akhirnya harus melakukan pembenahan diri dan peningkatan kinerja. Tahun 2020 menjelaskan bahwa saat ini audit internal berperan tidak hanya sebagai pengawasan manajemen, tetapi juga memberikan layanan yang bernilai tambah bagi perusahaan. Audit internal memperluas layanan dengan memberikan jasa asuransi dan konsulting. Perkembangan audit internal secara cepat tidak lepas dari tuntutan para pemangku kepentingan suatu organisasi yang menginginkan peningkatan kinerja, transparan, dan akuntabilitas. Itu adalah Akmal 2009. Terima kasih semuanya sudah menonton. Nah, itulah pembahasan yang saya bawa tadi. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat di kemudian hari bagi teman-teman sekalian yang sudah menonton video saya. Nah, di sini saya akan menutup video saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah.